Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai colors atau warna. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ketika mata melihat sesuatu, langit misalnya, data yang dikirimkan dari mata ke otak memberitahu bahwa langit tersebut memiliki warna biru. Karena otak kita menangkap kombinasi panjang gelombang dan menerjemahkannya ke dalam fenomena yang kita sebut warna. Jika seseorang ingin menyerahkan keinginannya kepada seorang editor, tentu dalam keinginannya tersebut terdapat berbagai warna, berbagai corak yang berbeda-beda bagi setiap orang. Penggunaan warna bertujuan untuk mengkomunikasikan sesuatu yang terdapat dalam suatu kanvas, memberi energi pada kanvas, dan juga penarik perhatian bagi penikmat warna tersebut. Akhirnya, warna meninggalkan kesan sesingkat mungkin bagi penikmatnya. Publikasi di masa kini menggunakan warna untuk berkomunikasi dan memberikan energi pada sebuah laman, untuk menarik atensi mata, untuk mengarahkan mata pembaca, dan membuat impresi pembaca. Terdapat 3 karakteristik penting dari warna, sebagai berikut. Pertama, movement. Movement atau pergerakan ialah pemilihan warna pada objek tertentu yang menimbulkan kesan menonjol. Seperti contoh, pemilihan warna merah dan kuning digunakan untuk menarik atensi pembaca, sekaligus mengarahkan mata pembaca untuk fokus ke berita yang diinginkan untuk dibaca terlebih dahulu. Pada contoh gambar, terlihat warna yang mendominasi ialah hitam, namun warna yang menonjol pada berita ialah warna kuning. Kesan warna kuning terlihat kontras dikarenakan editor ingin mengarahkan mata pembaca untuk melihat berita tersebut. Nomor 2. Temperature. Dalam pewarnaan sebuah halaman, terdapat 2 kategori warna, yaitu warna hangat dan warna terang. Pemilihan kategori warna ini dilandaskan dari mood suatu subjek maupun objek berita yang sedang diberitakan. Pada contoh gambar, warna yang mendominasi ialah hitam, baik dari teks ataupun video di dalamnya. Hal ini dikarenakan berita yang sedang diangkat ialah tentang kematian dari artis ternama Chadwick Boseman. Dengan begitu, makna hitam yang terdapat pada konteks berita menandakan tentang kematian ataupun kedukaan. Yang terakhir adalah simbol. Seorang editor suatu berita atau laman harus mengetahui warna apa yang cocok diberikan berdasarkan latar belakang sebuah berita yang sedang diangkat. Misalnya, ketika media sedang mengangkat berita tentang Manchester United, maka warna yang akan mendominasi ialah merah. Karena Manchester United memiliki warna identik, yaitu warna merah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya terbenturnya suatu budaya dari suatu berita. Tidak hanya berita yang sedang diangkat, simbol warna bisa diterapkan pada halaman utama pada suatu laman. Contohnya, kita ketahui bahwa Liputan 6 memiliki warna identik, yaitu orange. Detik.com memiliki identik berwarna biru, dan CNN Indonesia memiliki identik berwarna merah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai color research. Bukan hanya untuk keperluan desain publikasi, penelitian mengenai warna semakin marak dilakukan dalam memenuhi keperluan desain interior, pengaturan dekorasi, interior rumah sakit, bahkan untuk menentukan tampak luar dari suatu bangunan. Nah, berikut beberapa hasil dari penelitian yang dikutip dari www.pointer.org sebagai institut yang berfokus pada kajian media. Yang pertama, para pembaca cenderung menyukai publikasi yang menggunakan warna, meskipun pada dasarnya warna bukan satu-satunya elemen yang membuat sebuah halaman menjadi menarik. Kemudian yang kedua, para pembaca tertarik dengan halaman yang didominasi oleh beragam foto, ilustrasi, atau visual lainnya, baik itu ditampilkan dengan berwarna ataupun hitam putih. Gambar yang didesain dengan ukuran besar dan warna yang cerah pun mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembaca. Dalam hal ini, dapat dilihat gambar seorang laki-laki yang cukup colorful dengan busananya. Nah, di sini dapat dipastikan atensi pembaca akan langsung tertuju pada laki-laki tersebut.
rencananya itu, latar belakang yang berwarna, khususnya warna cerah, dinilai sangat efektif. Misalnya dalam memberikan atensi kepada subjek di dalam kotak. Namun, sebaiknya latar berwarna digunakan pada area yang kecil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu lebar. Pada contoh kali ini, warna-warna cerah digunakan oleh desainer sebagai background pada kotak kecil berisikan kutipan pernyataan. Desainer menggunakan warna tersebut untuk menandakan bahwa pernyataan yang diberikan oleh para tokoh di berita sifatnya penting. Kemudian, memberikan sentuhan warna pada tulisan juga dapat menjadi efektif. Namun, warna pada tulisan akan lebih baik jika diaplikasikan pada jenis tulisan sans serif yang sifatnya mudah dibaca. Nah, seperti contoh kali ini, yaitu pada majalah Nilon. Setelah mengetahui penggunaan warna yang diminati oleh audiens, terdapat 3 hal yang harus dihindari oleh desainer. Yang pertama, bersifat subjektif. Desainer perlu mengesampingkan egonya saat menentukan warna untuk suatu desain. Misalnya, jika desainer menyukai warna hijau, ia tidak boleh untuk menggunakan warna hijau di setiap ia menciptakan suatu desain. Namun, desainer perlu melihat apakah warna tersebut cocok atau tidak dengan konten yang ingin ia buat. Yang kedua, tidak menggunakan warna primer saja. Dalam artian, desainer dituntut untuk eksplor mengenai warna, bukan hanya warna primer yaitu merah, kuning, biru. Sehingga jika itu diterapkan, desain yang dibuat akan terlihat monoton, kaku, dan kurang menarik. Yang ketiga yaitu tidak konsisten. Hal ini merupakan hal yang paling penting karena jika desainer tidak konsisten dalam menentukan warna, audiens pun menjadi bingung, bahkan sakit mata karena desain akan cenderung lebih ramai dan tidak indah untuk dilihat. Berbicara tentang color headlines, pastinya setiap desainer memiliki pendapatnya masing-masing terhadap headline berwarna. Namun, di referensi kali ini, penulis mengaku bahwa headline lebih baik menggunakan warna hitam. Alasannya, sebelum koran mampu menghasilkan warna-warna indah melalui foto dan ilustrasi, terkadang headline dengan warna memang dapat menambah ketertarikan pembaca terhadap visual yang dimiliki oleh suatu halaman. Namun, jika melihat kondisi sekarang di mana teknologi sudah berkembang, telah banyak koran atau media informasi yang menampilkan beragam warna pada halaman-halamannya, sehingga pemberian warna pada headline pun dianggap tidak perlu lagi. Lagi pula, suatu halaman dapat jauh lebih baik dengan warna-warna yang hanya ditunjukkan oleh foto atau ilustrasinya, kemudian didukung dengan sentuhan headline yang berwarna hitam dan besar sehingga terlihat ciamik. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai white space. White space merupakan ruang kosong yang ada di dalam suatu desain. Perlu kita ketahui bahwa di sini white space itu tidak mesti berwarna putih. White space dalam desain itu sangatlah penting. Kenapa? Coba kita lihat dalam 2 contoh berikut ini. Contoh pertama, kita dapat melihat koran Tribun Jogja. Di koran ini, kita dapat melihat bahwa tampilannya terasa sesak dan kurang enak untuk dilihat dengan durasi yang lama. Karena dalam koran ini, mereka kurang memanfaatkan serta memperhatikan white space-nya dengan baik. Sedangkan untuk koran Tempo, kita dapat melihat bahwa tampilannya lebih simpel dan juga enak dilihat karena ia memanfaatkan dan serta memaksimalkan penggunaan white space. Nah, biasanya white space ini juga ditempatkan sebagai pembatas antara berita dan iklan. Tapi nggak cuma itu, white space itu juga bisa ditempatkan di banyak tempat. Yang pertama, antara baris judul atau ringkasan.
Yang kedua, antara gambar dan judul halaman. Yang ketiga, antara subjudul dan teks yang mengikuti mereka. Yang keempat, antara grafis dan elemen di sekitarnya. Yang kelima, antara kotak yang mengemas cerita atau foto esai. Dan yang keenam, tepat di bawah header halaman. Selanjutnya, muncul pertanyaan, apa sih gunanya dari white space? Yang pertama, white space membantu para pembaca untuk fokus kepada sajian utama dan juga membantu untuk memisahkan elemen, entah karena alasan prioritas atau memang seharusnya terpisah. Yang kedua adalah penggunaan white space yang tepat nantinya akan membantu para pembaca untuk menikmati halaman dengan lega dan tidak sesak, sehingga si pembaca berita akan merasa lebih nyaman dan tidak memberi kesan terlalu padat. Culture and design atau budaya dan desain. Desain berasal dari budaya dan tradisi sekelompok orang. Nah, hal ini tuh bisa terlihat dalam koran dan majalah. Contohnya koran Amerika Latin itu tuh menonjolkan emosi, judul yang tebal dan warna yang cerah. Itu contohnya koran Diario Noticias. Terus kalau misalnya di koran Yunani dan Itali itu menunjukkan keluasan dan intensitas kehidupan yang ada di sana. Jadi itu penggambaran kehidupan yang ada di sana gitu. Contoh korannya ada Il Secolo 19 dan satu lagi ini yang Greece, yang Yunani. Lalu selanjutnya itu koran Amerika. Kalau koran Amerika itu dibaginya berdasarkan regional. Jadi ada 2 regional, yaitu daerah selatan dan utara tengah. Kalau selatan itu menunjukkan ketenangan dan visual yang merelaksasikan. Terus ini contohnya kalau yang koran Amerika Utara, contohnya itu New York Times. Dia lebih kalem gitu warnanya. Nah, poin penting adalah dalam membuat koran itu harus menggabungkan budaya dan identitas yang ada. Lalu selanjutnya white on black. Di sini tuh ada yang mengatakan bahwa tulisan putih di atas hitam itu bakalan terlihat tajam, dapat menyorot kutipan dan menambah visual dalam sebuah halaman. Namun para penganut purist itu membenci teknik ini, bahkan nggak mau pakai teknik ini. Terus white on black ini baik digunakan dalam ukuran yang kecil. Kalau dia dipakai dalam kotak yang besar, kotak hitam yang besar terus tulisannya putih, itu nggak bakalan terbaca. Namun kalau misalnya dipakai dalam bentuk yang kecil dan tidak diulang, itu bakalan efisien karena bakalan menawarkan hal yang berbeda.